Untung Suropati Berdarah Bali, Cikal Bakal Sejarah Betawi. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaktian Untung Suropati menarik diulas. Salah satunya adalah saat pertempuran sengit antara pasukan Untung Suropati dengan pasukan VOC Belanda. Di bawah pimpinan Kapten Tak, pertempuran tersebut konon membuat Untung Suropati kerepotan. Karena pasukan VOC Belanda memiliki persenjataan canggih. Untung Suropati lahir di Gelgel, Bali 1660 dan meninggal dunia di Bangil, Pasuruan pada 5 Desember tahun 1706. Pada usia 46 tahun, adalah tokoh dalam sejarah Nusantara yang tercatat dalam Babat Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Dikisahkan dari Untung Suropati melawan VOC sampai mati. Kisah dan sejarah hidup Untung Suropati sejak jati budak hingga pahlawan, karya Sri Wintala Ahmad. Untung Suropati mengamuk seperti banteng terluka. Banyak tentara VOC yang berhasil dibunuh dengan tikaman kerisnya. Nyali Untung Suropati membuat nyalinya berkobar-kobar. Untung Suropati mendekati Kapten Tak, namun pasukan VOC melindungi pemimpinnya dengan menembaki Untung Suropati. Tetapi sekali lagi bukan Untung Suropati ketika tak gentar melawan VOC. Di saat yang bersamaan, beberapa petinggi Kasunanan Kartasura Makan Pati Anrangkusuma, Bun Jaladria, turut bergabung dan membantu pasukan Untung Suropati. Otomatis perang antara Untung Suropati dan pasukan Kapten Tak kian seru dan ramai. Bun Jaladria dikisahkan juga berperang dan berduel melawan seorang letnan VOC. Pada peperangan itu, tak butuh waktu lama bagi Bun Jaladria untuk berhasil membunuh musuhnya dengan kerisnya. Sementara dikisahkan Untung Suropati menghadapi seorang kapten bernama Kapten Brickman. Pada Babat Trunajaya, Suropati dikisahkan keduanya saling berduel satu lawan satu. Beberapa kali hantaman Untung Suropati ke Kapten Brickman tak membuat sang kapten ini terluka. Sebaliknya Brickman membalas dengan hunusan pedang. Tetapi Untung Suropati yang konon memiliki kesaktian sama sekali tak terluka. Brickman kemudian nekat menggigit leher Untung Suropati. Untung yang merasa jijik langsung berlari mundur. Tetapi ia teringat oleh patrem yang disimpan di kantong celananya. Ia pun kemudian menghantamkan patrem itu ke leher Brickman hingga nyaris putus. Brickman tewas seketika di lokasi kejadian. Tewasnya Brickman membuat Untung Suropati beserta pasukannya semakin bersemangat. Sebaliknya, pasukan Kapten Tak di bawah Panji VOC kian mengendor akibat banyak anggotanya yang tewas. Melihat pasukan Untung Suropati yang di atas angin, Sunan Amangkurat II konon merasa senang saat menyaksikan dari Siti Hinggil. Kapten Tak pun geram melihat kaptennya Brickman terbunuh di tangan Untung Suropati. Ia lebih geram lagi saat melihat pasukannya banyak yang terbunuh, termasuk perwira menengah yang ditikam oleh Bun Jaladria. Ia pun merapatkan barisan pasukannya untuk menata kembali. Sebelum akhirnya kembali maju melawan pasukan Untung Suropati, Kapten Tak berada di barisan depan. Segera berperang kembali melawan Untung Suropati. Pasukan Tak memberondong timah panas ke pasukan Untung Suropati. Tetapi kemudian pasukan Untung Suropati serta Pati Anrangkusuma kembali menyerang dan berhasil menghabisi beberapa pasukan VOC. Tetapi pasukan Untung Suropati sempat dibuat kerepotan melawan VOC. Sehingga Sultan Amangkurat II menginstruksikan Pangeran Puger maju turut membantu dengan membawa pusaka tombak Yai Plerat yang dikenal sakti agar tidak diketahui VOC. Pangeran Puger yang sebetulnya memiliki hubungan dekat dengan VOC mengenakan seragam perang sebagaimana dikenakan prajurit Untung Suropati. Pangeran Puger dan pasukannya juga turut berbaur dengan pasukan Untung Suropati dan menjadi sumber kekuatan baru bagi Untung Suropati. Pasukan VOC pun menembaki Pangeran Puger dengan timah-timah panas. Tetapi peluru-peluru itu tak melukai tubuhnya sama sekali. Kendati sebenarnya mengarah ke sasaran. Hingga pada suatu momen,
Pangeran Puger berhasil menusukkan tombak kiri barat tepat ke dada Kapten Tak, yang membuat sang kapten tewas seketika. Sepeninggal Kapten Tak, Pangeran Puger yang bergabung dengan pasukan Untung Suropati membantai seluruh anggota pasukan VOC. Alun-alun Kartasura berubah menjadi kuburan massal bagi tentara VOC yang seluruhnya tewas akibat serangan pasukan gabungan. Kemenangan pun diraih oleh pasukan Untung Surapati yang didukung oleh pasukan pimpinan Pati Anrangkusuma, Bun Jaladria, dan Pangeran Puger. Keberhasilan ini juga menjadikan Untung Surapati tak jati ditangkap oleh VOC, sehingga kemenangan ini akhirnya dirayakan dengan berpesta pora oleh pihak Kasunanan Kartasura. Sumber nasional, Okezon, Kam, dan Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.